Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu. Selamat bertemu kembali di dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari Nehemia 5 ayat 14-19. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan saat kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian, agar kami tidak salah dalam memahami dan juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Nehemia 5 ayat 15c. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, mantan Presiden Amerika John F. Kennedy diberitakan tidak mengambil gajinya dari negara, melainkan menyumbangkan seluruh gajinya untuk badan amal. Ada juga Presiden Jose Mujica dari Uruguay yang tidak menerima gajinya dari negaranya. Dia menyumbangkan 90% dari gajinya untuk rakyatnya. Menurutnya, ada banyak orang Uruguay yang hidup dengan penghasilan lebih sedikit dari bagian yang didapatkannya. Di Indonesia, Susi Pujastuti dikabarkan tidak mengambil gajinya ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi memilih memberikan semua gajinya untuk nelayan tua dan juga ke panti jompo. Prabowo Subianto juga menurut informasi tidak mengambil gajinya ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Joko Widodo juga ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo tidak mengambil gajinya, tetapi memberikannya untuk keperluan warga Solo yang tidak mampu. Sandiaga Uno juga memilih menyumbangkan gajinya sebagai Wakil Gubernur Jakarta untuk kaum yatim, duafa, dan fakir miskin melalui Badan Zakat Nasional. Ada juga Dahlan Iskan yang ketika menjabat sebagai Menteri BUMN tidak pernah mengambil gajinya, melainkan menyumbangkannya ke sejumlah lembaga sosial dan anak jalanan. Namun mereka ini tidak menerima atau mengambil gaji mereka karena mereka adalah orang dengan ekonomi di atas rata-rata. Mungkin sedikit berbeda dengan Jose Mujica yang dikatakan sebagai presiden yang sangat sederhana dan menjadi presiden termiskin di dunia. Apa yang dilakukan beberapa pemimpin dunia dan juga beberapa pejabat atau mantan pejabat Indonesia yang disebutkan di atas, di abad ke-5 sebelum Masehi, ada Nehemia yang diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda yang sudah melakukan hal itu terlebih dahulu. Di Nehemia 5 ayat 14, Nehemia mengatakan bahwa dia tidak mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Selama 12 tahun menjadi bupati, dia tidak mengambil haknya sebagai bupati. Nehemia mengatakan bahwa jika dia mengambil haknya sebagai bupati, maka tindakannya itu akan memberatkan rakyat. Mengapa? Karena haknya itu dibayar dari upeti atau pajak yang diserahkan atau diambil dari rakyat untuk bupati. Nehemia menyadari bahwa pekerjaan pembangunan kembali tembok Yerusalem sudah membebani atau menekan rakyat. Masakan dia masih mau membebani mereka lagi dengan meminta mereka membayar upeti atau pajak untuk diberikan kepada bupati? Sikap Nehemia ini berbeda dengan bupati-bupati yang mendahuluinya. Di Nehemia 5 ayat 15, Nehemia mengatakan bahwa para bupati yang mendahului dia sangat membebani rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Dia juga menginformasikan bahwa bahkan anak buah dari para bupati ini juga merajalela atas rakyat. Ini mengingatkan kita kepada pejabat-pejabat negara di Indonesia, tidak semua sih, yang kadang tidak berbuat apa-apa, tetapi menginginkan gaji yang besar dari negara. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, misalnya pernah mengingatkan para calon wakil rakyat agar jangan sampai melakukan 4D, datang, duduk, diam, duit. Masyarakat juga pernah diingatkan untuk mengawasi kinerja anggota DPR yang tidak memiliki sumbangsi atau karya untuk masyarakat, melainkan hanya melakukan 5D, datang, duduk, diam, dengar, dapat duit. Belum lagi ada pejabat-pejabat yang merugikan negara, seperti yang dilakukan oleh Dirut Pertamina yang mengoplos Pertalite jadi Pertamax. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan saat ini juga tidak disetujui anak-anak Papua. Anak-anak di Papua menginginkan pendidikan gratis dan menolak makan siang gratis. Tidak heran karena situasi ini, di media-media sosial muncul kritik rakyat kepada pemerintah
khususnya para pejabat, dengan tagar Indonesia gelap. Pertanyaannya, mengapa Nehemia tidak mengambil haknya sebagai bupati? Alasan pertama sudah disampaikan sebelumnya, sebagaimana juga dikatakan di ayat 18, yaitu dia tidak ingin membebani rakyat yang hidupnya sudah susah karena pembangunan tembok Yerusalem. Alasan kedua, dia tidak ingin bersikap seperti para bupati sebelumnya, karena dia takut akan Allah. Nehemia ingin lebih fokus pada pekerjaannya, membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia sadar betul dengan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dia meninggalkan Persia, datang ke Yehuda dengan tujuan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, sehingga tidak adil jika dia malah menyusahkan mereka. Jadi tidak ada upaya dari Nehemia untuk mengeksploitasi jabatannya demi keuntungan pribadi, sebagaimana yang ditunjukkan para pemimpin sebelumnya. Di ayat 19, Nehemia mengungkapkan dengan tegas penghayatan imannya bahwa Tuhan jualah yang akan ikut berkarya memberikan kesejahteraan kepadanya. Tindakan Nehemia di sini menunjukkan bahwa kepemimpinan harus mencontohkan sikap tidak mementingkan diri sendiri, integritas, dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Masyarakat kita menghadapi masalah serupa, yaitu kesenjangan ekonomi, di mana orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin menderita. Banyak orang hidup pas-pasan dan beban utang sangat besar. Sebagai orang Kristen, kita harus bertanya kepada diri sendiri, bagaimana kita berkontribusi terhadap masalah ini? Apakah kita menggunakan sumber daya dan pengaruh kita untuk membantu orang lain? Atau apakah kita menutup mata atau juga menggunakan kesempatan yang ada untuk keuntungan kita sendiri? Jadilah seperti Nehemia yang justru merawat rakyat dan memberikan mereka kehidupan yang bahagia, karena mereka tidak dibebani dengan pajak yang menjadi hak pemimpin. Ia ingin memuliakan Tuhan dengan tindakannya. Dalam masyarakat atau kehidupan, di mana orang seringkali mengutamakan kepentingan pribadi, kita dipanggil untuk menjadi bermurah hati dan memiliki kesediaan untuk berkorban. Banyak hal yang orang percaya, terutama para pemimpin yang adalah pengikut Kristus, bisa lakukan. Misalnya menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mengalami ketidakadilan. Orang percaya, khususnya para pemimpin, harus fokus bukanlah pada pengakuan atau penghargaan pribadi, tetapi pada kesetiaan terhadap panggilan Tuhan. Biarlah niat hati dan tindakan kita selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jangan menuntut atau mengambil lebih dari rakyat, tetapi berdoalah memohon agar Tuhan mengingat kebaikan yang telah kita lakukan. Ingatlah bahwa penghargaan dan pujian tertinggi yang kita butuhkan bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Karena itu, dalam hidup ini, kita ingin selalu menghormati dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah dalam kerendahan hati dan ketulusan dengan integritas dan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk keteladanan yang kami terima hari ini. Berikan kami keberanian untuk menghadapi ketidakadilan. Berikan kami kemurahan hati untuk peduli terhadap orang lain dan kerendahan hati untuk mencari perkenanan-Mu di atas segalanya. Bantulah kami untuk tidak hanya mencari kepentingan kami sendiri, melainkan mengutamakan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.